Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar tematik B, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3 dengan tema selalu berhemat energi. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dan memiliki peran penting. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang mutlak kita miliki dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika lahir, manusia telah mempunyai hak dan kewajiban. Apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki dan didapatkan oleh setiap orang. Dan kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini beberapa contoh hak. Yang pertama, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya beberapa contoh kewajiban. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai energi air. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Tubuh manusia membutuhkan air untuk melakukan berbagai aktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Yang pertama, manfaat air bagi manusia adalah air bermanfaat mencegah dehidrasi, dan yang kedua, air bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan yang kedua, manfaat air bagi hewan. Yang pertama adalah menjaga suhu tubuh, dan yang kedua, menjaga tekanan darah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Yang kedua, salah satu bahan baku proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan zat-zat penting baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, meskipun air termasuk sumber daya yang kekal, tetapi jika tidak dijaga kelestariannya, lama-kelamaan air bisa berkurang. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Nah, berikut beberapa cara menjaga kelestarian air. Yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke selokan atau sungai. Yang kedua, melakukan penghijauan agar akar tumbuh mengikat akar sehingga air dalam tanah tetap tertahan dan tidak terus mengalir. Yang terakhir, menghemat penggunaan air. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan hak mendapatkan air. Kita bisa lihat pada gambar ada seorang ibu sedang mencuci baju. Dan yang gambar kedua yaitu menunjukkan kewajiban melestarikan sumber air. Kita bisa lihat pada gambar ada seorang ibu sedang mematikan keran air karena embernya sudah penuh agar air tidak terbuang sia-sia. Nah, kita akan membahas mengenai notasi lagu. Sebuah lagu biasanya ditulis dalam bentuk notasi. Dalam notasi lagu, nada dilambangkan dalam bentuk not. Notasi lagu ada dua macam, yaitu ada notasi angka dan notasi balok. Dan berikut adalah contoh dari notasi angka dan juga contoh dari notasi balok.
Nah, sekarang kita akan membahas tinggi rendah nada. Dalam notasi angka, not ditulis dengan angka 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Berikut urutan tinggi rendah nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, semakin ke kanan, nada dibaca semakin tinggi. Berikut adalah lagu Nyiur Hijau. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi angin. Matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan bersifat kekal. Digunakan sesering apapun, energi matahari tidak akan habis. Selain matahari, angin dan air juga termasuk sumber energi yang bersifat kekal. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Pergerakan inilah yang disebut angin. Sumber energi angin merupakan salah satu contoh energi yang dapat diperbarui dan memiliki potensi yang besar. Energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Setelah itu, proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sesuai dengan namanya, energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Nah, berikut ini beberapa manfaat angin. Yang pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Yang keempat, angin laut yaitu angin yang berembus dari laut ke darat. Dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Angin ini terjadi pada siang hari. Yang kelima, angin darat, yaitu angin yang berembus dari darat ke laut. Dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut. Angin ini terjadi pada malam hari. Yang keenam, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Dan yang terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Nah, kesimpulan pada pelajaran hari ini, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Dari sumber daya alam ini, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak yang kita dapatkan tersedianya sumber daya alam. Dan kewajibannya, kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Sekian untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.